Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi 1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan remedial ujian saya mengenai katalog baju. Sini yang pertama itu saya akan membuat jadi di program katalog baju ini ada package-package dalam program ini. Di antaranya itu yang pertama itu ada package NTT. Nah, di package NTT ini itu ada program yang namanya clothing catalog. Nah, di clothing catalog ini sesuai dengan nama package-nya kan NTT. Jadi di sini isinya itu kayak entitas-entitas yang digunakan di program katalog baju ini. Nah, jadi di sini uh, seperti di sini kan ini pendekorasian package-nya si clothing catalog NTT. Lalu di sini ada publikasi clothing catalog. Artinya itu kayak pendeklarasian si metode metode yang namanya clothing catalog yang ada di program yang clothing catalog kayak penulisan kelasnya lah gitu. Kan jadi kan nama kelas di Java itu kan harus sesuai dengan nama filenya. Jadi maka public class clothing catalog. Nah jadi si kelas yang namanya clothing catalog ini tuh mempunyai parameter-parameter yaitu ID, model, brand, size, color, price, dan stok. Nah, jadi si clothing katalog itu dideklarasikan lagi di sini. Nah, jadi si clothing katalog itu punya uh, punya bagian-bagian yang ada yang namanya ID, ada yang namanya model, lalu ada yang namanya brand, size, color, price, dan stock. Makanya di sini clothing catalog itu menerima parameter model, brand, size, color, price, dan stock sesuai dengan tipe data yang masing-masing, yaitu ada yang string dan integer. Nah, jadi arti dari metode ini itu kayak beritahu fungsi clothing catalog itu di dalamnya itu ada ID, model, brand, size, dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini di selanjutnya itu ada metode getter dan setter. Nah, getter itu fungsinya itu untuk mengambil dan setter itu kayak untuk mengatur. Nah, jadi di sini contohnya adalah get model. Nah, fungsi dari get model ini sendiri itu untuk mengambil model dari si clothing katalog yang kita punya. Nah, jadi satu clothing katalog itu punya ID, model, brand size, color, price, dan stock. Nah, jadi nanti setiap clothing katalog itu punya ID masing-masing. Nah, itu yang disatukan ke dalam satu misalnya RMS. Nah, untuk mengambil si satu model dari suatu clothing katalog itu kita menggunakan get model. Makanya di sini return model, yaitu model yang dari sini. Terus, makanya nanti kalau kita ganti ini jadi A, maka nanti ini jadi A, terus ini juga jadi A, gitu. Kalau nah gitu. Jadi singkat model ini itu untuk ngambil si model dari si coding katalognya. Nah untuk set model itu sendiri, set model itu untuk mengatur si sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya kita set model ini kita ingin mengatur si modelnya itu sesuai dengan apa yang kita pengen. Jadi kita menggunakan si set modelnya. Jadi sebenarnya kita mau mengatur model itu menjadi model A, maka kita bisa menggunakan set model A nantinya kalau kita mau mengatur dia. Nah, makanya di sini di titik model sama dengan model. Nah, artinya itu si di titik model atau si di titik model yang dipilih si coding kalau ini sama dengan model yang si input ke si set model ini nantinya gitu. Lalu selanjutnya ada brand, get size, set size, get color, get price, get stock, dan set stock. yang sama juga kayak si get model dan set model. Nah, lalu selanjutnya di sini ada metode yang namanya toString. Nah, metode toString ini tuh fungsinya untuk eh, kayak untuk menampilkan lah si coding katalog itu nanti tertampil bentuknya kayak gimana. Nah, jadi si coding katalog itu nanti bentuknya tertampil kayak gini. Dan jadi persen D yang pertama itu untuk merupakan ID, lalu berarti nanti ID titik brand, titik model, buka kurung model, lalu garis color, ke garis size, garis price, dan terakhir ini ada stock. Jadi nanti si yang ini semua itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke package repository. Nah, di package repository itu yang pertama ada program e-clothing katalog repository. Nah, jadi si e-clothing katalog repository ini tipe datanya itu interface. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau interface itu
di dalam, di dalam program yang tipe data interface itu metodenya harus abstrak semua. Nah, jadi seperti yang di sini metodenya abstrak semua, itu tidak memiliki body. Nah, jadi di voting katalog repository ini ada beberapa metode. Yang pertama itu replicate of voting katalog yang memiliki nilai kembali arealis voting katalog, memiliki nilai kembali arealis seperti datanya itu voting katalog. Nah, lalu ada repo at voting katalog yang dia itu menerima parameter namanya itu new product dengan tipe data voting katalog dan yang kembali itu void. Lalu ada repo remove voting katalog yang parameternya ini dan nilai kembalian itu boolean. Jadi keren interface dia nggak punya body bilangnya, dia cuma kayak pendeklarasian eh si apa ya si metodenya itu. Namanya juga metode mat abstrak. Nah, lalu di package repository ini ada eh, program yang lain yaitu yang namanya voting catalog repository. Nah, si voting catalog repository ini merupakan inheritance dari voting catalog. Nah, jadi kan si voting catalog repository ini tuh kan inheritance dari voting catalog. Berarti artinya dia menggunakan metode-metode yang ada di voting catalog. Jadi artinya turunan-turunan dari sifat-sifat yang ada di e-clothing katalog itu diturunkan ke si clothing katalog yang tadi. Tadi kan si e-clothing katalog ini tipenya interface, maka untuk menurunkan sifat yang dari si e-clothing ini, maka si clothing katalog repository ini menggunakan kata kunci yang namanya itu implements. Makanya di sini clothing katalog repository implements e-clothing katalog repository. Nah, jadi di e-clothing katalog repository, di clothing katalog repository inilah si metode-metode abstrak yang tadinya sudah direkomendasikan di sini dibentuk. Jadi dibentuk si suatu data itu bekerjanya kayak gimana di sini. Jadi ada body-nya. Nah, yang pertama itu di sini ada pende, pen, pendeklarasian dan juga kayak pembentukan suatu array list yang nama array listnya itu data, di mana tipe datanya itu adalah coding katalog untuk masing-masing listnya di dalamnya. Nah, lalu sini ada metode namanya replicate all coding catalog ini juga udah dideklarasikan di sini ya. Nah, tapi kan di sini masih abstrak. Nah, di sini itu di si implementasinya si voting ini tuh dia udah punya body. Nah, mengartinya dia itu inheritance dari si voting tadi. Makanya sini menggunakan override, kata kunci override ini. Nah, si replicate all coding catalog itu sendiri uh, cara kerjanya itu adalah data. Nah, replicate all coding katalog itu fungsinya itu untuk menembus semua eh, katalog yang ada di si coding katalog yang ini. Nah, jadi kan ini tadi kan merupakan coding katalog itu merupakan gabungan dari ID, model, brand, size, color, price, dan stock. Nah, gabungan itu semua nanti disatukan menggunakan si ini. Kayak ada list si coding katalog. Jadi si coding katalog itu di list ke dalam suatu array di mana eh, masing-masing array itu tersusun rapi berdasarkan ID-nya, modelnya gitu. Lalu disimpan dengan nama data. Nah, untuk mengeluarkan itu semua dipanggil data untuk get off semua voting katalognya. Nah, lalu di sini ada repo ad voting katalog. Nah, repo ad voting katalog itu fungsi itu untuk suatu menambahkan suatu katalog baru ke dalam katalog yang udah kita punya. Nah, maka di sini kan dia punya parameter new katalog yang tipe data itu floating katalog. Nah, jadi artinya itu kita menambahkan si new katalog ini ke katalog yang kita punya. Makanya di sini di body-nya itu dia itu menambahkan si new katalog ke si data ini. Kan si data itu merupakan kumpulan dari floating katalog yang udah kita punya. Nah, menggunakan operasi si add ini, si new katalog itu ditambahkan ke si data. Itu operasi repo add floating katalognya. Nah, lalu di sini ada repo coding katalog. Artinya itu kita mau menjual si clothing katalog yang udah kita punya gitu. Nah, jadi untuk menghapusnya itu kita hanya perlu menginput ID yang ingin kita hapus itu. Nah, lalu di sini ada kita mau uh, kita si data yang ini tadi itu disimpan dengan nama target tubuh. Jadi si target tubuh mau kita yang mau kita periksa gitu. Target.
Nah, lalu tadi kan kita, kita kan ada di sini buat target, to do. Jadi si data itu, si targetnya lah, kita mau memeriksa si data ini. Nah, lalu, masing-masing data yang, si masing-masing ya elemen yang ada di si data ini kita periksa menggunakan yang pertama itu stream. Nah, dengan stream ini itu, eee, ini tuh artinya kayak kita mau memulai operasi yang ada di si, array list yang namanya data ini tadi yang namanya udah kita simpang dengan nama target today. Jadi kita mau memulai operasinya. Nah, lalu filter ini artinya itu kita mau memisahkan yang di mana secret ID-nya ini secret ID dari kan tadi kan data itu terkumpul dari beberapa, eee, kayak ada beberapa ID-ID dengan model-modelnya sendiri. Nah, lalu kita mau, memisahkan secret ID yang namanya itu sama dengan si ID today. Jadi secret ID yang sama dengan si ID today ini kita pisahkan dia, makanya di sini namanya filter. Nah, lalu dengan find first itu kita itu mau mencari, elemen yang memenuhi, syarat dari hasil filter itu. Nah, jadi kita mengambil, yang memenuhi syarat dari filter itu. Kita ambil pokoknya yang selalu kita saring Kak, kita ambil elemen pertama yang memenuhi syarat itu. Jadi yang elemen pertamanya lah yang memenuhi syarat itu. Nah, lalu kalau nggak ada maka akan keluar nol. Nah, lalu, jikalau si target to-do-nya itu nol atau artinya tadi nggak ada yang disaring yang sesuai, maka dia akan return false. Nah, namun jika ada maka si data tersebut akan di-remove dari si target to-do. Nah, jadi kalau kan tadi udah dipisahkan lalu diambil elemen pertamanya, lalu si elemen pertama itu akan di-refer target to the mark, lalu nanti akan return true. Nah, lalu kita lanjut ke package yang namanya service. Nah, di package yang namanya service ini tuh ada program yang namanya eCoding Catalog. Nah, eCoding Catalog itu sendiri juga sama kayak eCoding Catalog repository, di mana eCoding Catalog service ini tipe data interface dan itu mempunyai metode yang abstrak. Nah, di antaranya itu contohnya service coding catalog, service add coding catalog, service remove coding catalog, service get all catalog, service get catalog by ID. Nah, ini tuh adalah parameternya dan itu adalah, nilai kembalinya gitu, dan tipe datanya interface. Nah, karena dia interface kan dia harus metode abstrak, jadi nggak punya body. Nah, lalu di sini ada, di package service ini juga ada tipe, program yang namanya itu Kotlin Catalog Service. Nah, Kotlin Catalog Service ini sendiri ini merupakan inheritance dari si Kotlin Catalog, Service. Nah, jadi kan tadi di Kotlin Catalog Service ini ada, metode-metode yang dia itu abstrak kan. Nah, jadi di Kotlin Catalog Service ini si metode-metode abstrak itu eee kayak dibentuk lah, bukan dibentuk sih, kayak dijabarkan lah kayak gimana badinya gitu. Nah, makanya sih menggunakan kata kunci implements. Artinya itu si coding catalog service itu merupakan implement dari si coding catalog service. Nah, dari sini nanti metode-metode di coding catalog service dikasih tahu gimana bentuknya. Nah, si coding catalog service ini itu sendiri, memiliki, eee tipe lapis. Nah, jadi, di Nah, artinya tuh ini kan sisi, coding catalog service ini itu dia tuh, menggunakan, eee, dia menggunakan, sebuah variabel. Jadi di dalamnya si coding catalog service ini ada variabel yang namanya itu, eee, mana ini, e-coding catalog repository yang tipe data itu e-coding atau si repository di mana si coding catalog repository ini itu udah diimport dari si repository yang ini. Nah, jadi dia namanya itu disimpan dengan nama e-coding catalog repository. Nah, lalu di sini ada pendefinisian si coding catalog service itu sendiri punya parameter yang ini yang tipe data e-coding catalog repository dan namanya itu e-coding catalog repository juga. Nah, lalu di sini di titik e-coding catalog repository sampai e-coding katalog repository ini tuh artinya tuh kayak si coding katalog si repository ini service ini mempunyai parameter, ini si coding katalog repository. Makanya dia kayak didefinisikan kayak ini di dalam body-nya.
Jadi kita bisa mengakses si e-clothing katalog repository yang diimport tadi ini karena belum ada kayak gininya gitu. Lalu di sini ada pendeklarasian suatu variabel yang namanya pemasukan tipe data integer. Nah, lalu di sini ada namanya service of voting katalog. Ini tuh merupakan metode yang sebenarnya dideklarasikan di sini juga. Nah, lalu menggunakan override ini, kata kunci bantuan override. Dan jadi si service of voting katalog ini uh, isiannya itu pertama itu adalah ini pembentukan suatu release yang namanya itu katalog yang nanti pada datanya masing-masing itu nanti adalah token katalog. Nah, untuk mengambil si dan si release ini yang namanya katalog itu diambil menggunakan ini repository of token katalog yang ada di repository. Nah, kan tadi kan udah kita definisikan si ke atau repository yang ini. Nah, kita bisa gunakan langsung di sini. Saya ini ikutin nah jadi si si output yang katalog ini kita ambil tadi itu disimpan dengan nama katalog nanti pada datanya itu ini. Nah, lalu ini tuh kayak uh, pilihannya tuh nanti kayak gimana. Jadi nanti akan terprint total pemasukan titik dua daftar katalog baju titik dua gitu. Jadi ini arti dari ini. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan. Lalu yang ini jika si katalog ini nih, size dari katalog itu pernah sama dengan 0, maka akan terprint belum ada daftar katalog baju yang tersedia. Nah, lalu di sini ada for each ini, itu tuh kayak memeriksa atau kita mengiterasi setiap elemen yang ada di si katalog sini nantinya. Nah, jadi kalau setiap elemen yang ada di si katalog ini tidak sama dengan 0, maka nanti akan tercetak si katalog tersebut kalau nggak nol. Nah, lalu itulah sampai situlah si service show katalog. Nah, jadi si service coding katalog ini berfungsi untuk menampilkan katalog coding katalog yang kita punya ini. Nah, lalu selanjutnya ini ada metode yang namanya service ad coding katalog. Nah, service ad coding katalog ini tipe datanya tipe parameter itu ada model, brand, size, color, price, dan stock. Yang tipe datanya itu string, 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 integer, integer. Nah, jadi ini tuh di service ad coding katalog ini tuh si model, brand, size, color, price, dan stock ini dibentuk ke dalam suatu uh, ke dalam suatu coding katalog. Nah, kan tadi coding katalog itu kan yang ini. Nah, jadi mereka itu semua dibentuk ke suatu coding katalog yang baru dan namanya itu ini katalog. Nah, lalu sini katalog ini nanti akan ditambahkan ke katalog baru yang kita buat. Jadi ini kayak eh, komponen-komponen yang pengen kita masukkan ke katalog yang kita punya, komponen-komponen baru. Lalu si komponen baru ini dibentuk ke satu coding katalog yang baru dengan namanya katalog. Lalu sini katalog itu nanti akan masukkan ke katalog yang kita punya menggunakan eee, repo coding katalog yang udah kita definisikan di repositorinya. Dan kita panggil menggunakan bantuan coding katalog repository. Lalu selanjutnya ada service remove coding katalog yang tipe yang menerima parameter integer ID, integer jumlah, dan integer stock. Nah, jadi di sini tuh yang pertama itu ini coding katalog sama dengan service. Yang pertama itu kita mau mengambil si katalog yang ini kan ID-nya. Jadi untuk review ini artinya itu kita jual si coding katalognya. Kita jual si coding katalognya. Nah, jadi kalau saat kita mau menjual si suatu suatu clothing dari suatu katalog, kita itu input si ID-nya. Nah, lalu si menggunakan si ID itu menggunakan service katalog by ID yang ada nanti di bawah ini dijelaskan. Nah, kita mau ngambil si katalog yang ada di si posisi ID itu dan menggunakan service get katalog by ID. Nah, lalu di sini ada pendefinisian kalau total harga itu sama dengan jumlah dikali dengan katalog get price. Jadi artinya itu total harga di penjualan baju yang ada itu dengan menggunakan si jumlah dari si yang kita input yang diapakan pengguna dikalikan dengan apa sih namanya, dikalikan dengan jumlah yang dengan si price dari si katalog. Makanya kita mau mengambil si katalog yang ada di posisi ID itu. Nah, jadi disimpan dengan katalog. Si katalog yang ada di posisi ID itu diambil price yang dikalikan dengan jumlahnya. Itu sih. Nah, lalu selanjutnya di sini ada nah, lalu selanjutnya di sini nah jika si ya ini kan new stock itu artinya itu stok
stok baru. Nah, jadi kan sebenarnya katalog di katalog kita itu ada stok baru. Nah, kan jumlah dan kalau si stok yang ada itu dikurangi jumlah itu lebih besar dari nol, maka kita hanya menggantikan si stok yang ada di katalog sebelumnya itu dengan si stok tersebut gitu. Jadi biar gak ribet dia. Nah, lalu nanti si pemasukan itu sama dengan jumlah dikali katalog get price ini. Ini sama dengan ya, bukan plus sama dengan, jadi beda. Nah, jadi si pemasukannya sama dengan jumlah dikali katalog get price si si get price tadi. Atau ini si total harganya lah. Atau ini kita bisa aja langsung dengan pemasukan gitu. Atau terserah sih. Karena beda pemasukan itu nanti bagian atas satu harga itu yang di bagian bawahnya. Nah, jadi nanti kalau si stoknya itu lebih besar dari nol, maka kita yang perlu men-set si stok yang ada di katalog lama dengan di stok yang baru. Nah, lalu nanti akan terprint hasil menjual bla 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 ini. Nah, lalu jika si stoknya sama dengan nol atau kurang dari nol, maka itu berarti saat si stok yang ada itu habis saat dijual. Maka nanti akan menggunakan ini akan dipanggil si reporting coding katalog yang ada di bagian repository. Nah, lalu jika dia sukses melakukannya, maka nanti pemasukannya itu sukses berarti dia true ya. Karena ini kamu boleh balik kalau dia true, maka pemasukannya itu berganti sesuai dengan jumlah dikali katalog at price. Lalu nanti akan terkirim bagian ini. Nah, lalu selanjutnya ini ada service get all katalog. Itu artinya itu kayak mengambil uh, semua katalog yang ada. Saya ini nggak perlu. Langsung saja service get all katalog. Oh, nggak bisa karena kita pakai dia. Hmm, lupa lupa. Kita pakai sebenarnya. Jadi service gateway katalog ini untuk kita mengambil semua katalog yang ada yang kita punya. Nah, untuk mengambil itu cuman kita coba memanggil si repo get all katalog yang ada di repository tadi. Lalu ini adalah service get katalog by ID. Jadi kita input ID-nya, kita mau ngambil si katalog di posisi ID tersebut. Nah, jadi itu menggunakan ini cara kerjanya. Jadi pertama itu ada katalog yang ada array list yang tipe datanya itu coding katalog, namanya itu katalog, dan si array list itu isinya itu repo get all coding katalog. Nah, lalu si katalog ini tadi kita menggunakan for each, kita periksa masing-masing elemennya. Nah, jadi jika masing-masing elemen tidak sama dengan nol dan si get ID itu sama dengan si ID ini, maka return katalog. Nah, jadi kalau si ID dari si katalog yang kita for each ini sama dengan ID yang input, maka dia yang akan keluar gitu, maka return katalog. Lalu selanjutnya ini bagian util ini di package util ini ada program namanya input util. Ini tuh fungsinya kayak input untuk menginput dari pengguna. Ini kayaknya nggak perlu. Lalu selanjutnya untuk view. Nah, di view ini itu ada program yang namanya coding katalog. Nah, di coding katalog view ini itu sendiri dia itu punya parameter atau tipe menggunakan variabel coding katalog service yang diimport dari si service. Lalu dia itu eh, disimpan dengan nama e-code katalog service. Nah, lalu si public lalu si coding katalog view ini didefinisikan dia tuh punya parameter ini e-coding katalog service dengan tipe namanya ini lalu nanti di step ini gitu. Makanya kalau kita mau memanggil si coding katalog view kalau kita mau menggunakannya nanti harus disertai dengan parameter yang seperti ini gitu. Nah, lalu di sini ada sama kayak yang di bagian repository tadi ya, ada suatu release yang namanya itu data, tipe data yang coding katalog. Di sini tuh new new release coding katalog. Nah, lalu ini untuk view get all product return data. Karena ini nggak terlalu perlu. Cuma nanti ya coba dipakai di bawah ini. Nah, lalu ini ada itu cell coding katalog. Nah, artinya itu ini tuh merupakan bagian untuk menunjukkan semua coding katalog. Nah, makanya di sini dipanggil service cell coding katalog menggunakan katalog service yang udah didefinisikan di sini tadi. Nah,
Lalu sini ada menu tambah katalog baju dijual keluar dan lain-lainnya. Ini tuh kayak tampilannya nanti. Nah, lalu kalau kita contohnya pilih case 1 nanti kan masuk ke view at clothing katalog, kalau case 2 view ring clothing katalog. Nah, lalu sini view at clothing katalog yang pertama itu dia akan terpilih menambah katalog baju, lalu sini si pengguna disuruh untuk menginput brand-nya. Nah, lalu kalau si brand itu sama dengan X, maka tindakan akan dibatalkan, lalu return yang nanti itu keluar dari si program view at katalog ini. Nah, lalu kalau dia nggak sama dengan X, maka si pengguna akan disuruh menginput model, ukuran, warna, harga, lalu stok yang tersedia. Nah, lalu kan karena di sini kan menggunakan si input util yang ada di util ya. Sedangkan si util itu tipe datanya adalah string. Makanya di sini yaitu diubah jadi integer menggunakan ini integer titik value of. Nah, lalu setelah ini semua disuruh input-input ini, lalu nanti si pengguna, lalu semua itu akan eh, Nah, lalu itu kan disuruh input kan. Nah, lalu di sini ada pendefinisian suatu address yang namanya katalog juga. Lalu di sini itu ada semua katalog yang ada di sini menggunakan setlist with all katalog ya. Lalu si katalognya itu diperiksa atau diiterasi menggunakan for each. Nah, jadi kalau si masing-masing dari katalog itu ada yang brandnya sama dengan yang si ini, si ada sertifikat brandnya itu sama dengan si brand ini ya, atau si modelnya sama dengan ini ya, itu semua sama kecuali si stoknya ya, maka nanti akan keluar dalam nama katalog atau data tidak tersedia. Jadi ini kondisi saat si inputan yang kita gunakan itu dia udah ada gitu. Nah, lalu kalau dia ini nggak benar, maka nanti akan masuk ke ini service at clothing katalog. Jadi semuanya itu akan semua itu bisa ditambahkan ke katalog yang baru lalu akan keluar khusus menambah katalog baju. Nah, lalu ini yang bagian viewing, ini ya itu baju dijual ya. Nah, lalu ini kan tertulis baju dijual lalu jika X akan batal, lalu disuruh input ID-nya. ID yang ingin kita hapus itu. Nah, lalu kalau dia X tindakan akan dibatalkan, lalu ini voting katalog, nah ini artinya itu kita mau ngambil service si katalog yang ada di posisi ID yang kita input. Nah, lalu setelah itu kita disuruh untuk input jumlah, berapa jumlah yang ingin kita jual. Nah, lalu kita ubah si jumlahnya itu ke dalam bentuk integer. Nah, lalu jika si katalog di posisi ID itu sama dengan 0, maka akan terprint katalog baju dengan ID tersebut tidak tersedia karena dia akan 0. Nah, lalu jika jika tidak benar 0, maka jika sejumlahnya sama dengan 0 atau sejumlahnya itu dari besar dari katalog get stock, maka akan terprint gagal menjual baju karena uh, dia itu melebihi stok yang ada. Jadi ini akan terprint. Nah, lalu jika dia tidak melebihi dari stok yang ada dan dia tidak nol, maka akan langsung masuk ke service remove clothing katalog. Nah, service remove clothing katalog. Tapi di sini ada new stock yang sebenarnya saya bahas. Jadi new stock itu sama dengan si stok yang ada yang lama yang ada di yang kita punya itu dikurangi jumlah yang kita ingin kita jual gitu. Nah, itulah new stocknya. Lalu si new stock, si jumlah dan si ID itu nanti akan diperiksa ke service remove clothing katalog. Nah, untuk bagian F saya tidak perlu dijelaskan. Lalu selanjutnya di sini saya akan coba untuk compile run si programnya itu menggunakan Java. Minde output namanya itu app Java. Nah, di sini programnya itu berhasil di-compile lalu kita run programnya menggunakan Java mincp output app. Nah, sini total pemasukannya kan masih mau daftar katalog bajunya itu belum ada. Jadi kita mau menambahkan yang pertama, brandnya itu contohnya Dior, modelnya Lady Dior, lalu ukurannya L, lalu warnanya eh, pink, lalu harganya misalnya 50, lalu stok yang tersedia misalnya 5. Nah, seperti ini keluarnya. Sesuai yang kita input Dior, dalam kode di Dior, pink, L. Nah, ini itu semua diatur menggunakan yang ini, to string yang ini tadi. Nah, gitu. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi misalnya ke Gucci, modelnya XXX, ukuran M, warnanya hitam, lalu harganya 70, stoknya 8. Lalu di sini kita misalnya mau menjual baju. Karena kita mau menjual
baju yang ada di ID nomor satu. Nah, kita mau menjual bajunya misalnya 3. Nah, kira stoknya masih sama kan, masih mencukupi stok yang menjual, maka nanti stoknya jadi sisa 2, karena kan stoknya jadi 5. Nah, kosongan pasukannya jadi 150, karena 3 dikali 50 kan 150, harganya kan 50. Nanti kita mau jual lagi yang nomor 2 langsung contohnya. Eh, X, batal, batal, batal. Kita mau jual nomor 2. Kita mau jual nomor 2, kita mau jual 10. Nah, dia gagal menjual baju karena melebihi stoknya gitu. Dan contohnya kita mau jual, namun posisi yang ID-nya nggak ada. Total baju misalnya 6. Nah, dia nggak bisa karena katalog dengan baju dengan ID tidak, 3 tidak tersedia. Nah, gitu. Nah, jadi sekian hasil dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.